السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. أيها الإخوان عزني الله وإياكم. Para ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini melalui channel YouTube ya. Baik. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari ini 10 Sya'ban 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali dipertemukan dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu syar'i, yang insyaallah seperti biasa di setiap Ahad pagi pekan kedua kita akan kembali melanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Kitab rujukan kita adalah Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Dan pembahasan kita di pagi hari ini sampai pada tema umrah qadha. Ya, umrah qadha. Kata qadha di sini bukan lawan dari kata ada. Ada itu tepat pada waktunya. Jadi ada salat adaan, salat yang memang kita kerjakan tepat pada waktunya. Ya, ada juga salat yang sifatnya qadha. Ya, ketiduran, baru bangun udah bablas waktunya. Udah selesai waktu asar misalnya ya, masuk maghrib, maka segera salat. Nah, itu yang disebut dengan qadha. Namun demikian, maksud umrah qadha di sini bukan makna yang seperti itu kata para ulama. Ya, akan tetapi umrah qadha yang kita akan angkat kisahnya di pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan umrah yang memang dikerjakan berdasarkan memang perjanjian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang tertuang di dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya, ketika di tahun ke-6 Hijriah, sebenarnya Rasul dan para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 1.400 ya orang sudah tiba di Hudaybiyah, namun tertahan, dan kemudian ya disepakati perjanjian Al-Hudaybiyah. Di antara poin pertamanya adalah nggak boleh mengerjakan umrah di tahun tersebut kecuali tahun depan, harus balik pulang. Dan tahun depan di tahun ke-7 Hijriah itu pun diperkenankan untuk mengerjakan umrah ya cuma 3 hari. Cukup gak 3 hari umrah? Hah? Cukup. Ya, adapun yang kita sekarang ketahui, Ustaz, bukannya 9 hari, 12 hari gitu ya. Itu mah paket umrah gitu ya zaman sekarang. Adapun umrahnya sendiri cukup hitungan jam selesai. Ya, kan ritualnya simpel. Mengambil miqat ya, berniat ihram ya di tempat miqat. Kalau dari Madinah berarti di Dzulhulaifah yang sekarang terkenal dengan Bir Ali.
kemudian sampai kota suci Mekah, ya, melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian lanjut sa'i, selesai tahallul. Jadi memang ya 3 hari ini sebenarnya waktu yang memang cukup untuk kaum muslimin mengerjakan umrah. Baik. Jadi itu maksud dari kata qadha di sini, ya, bukan berkaitan dengan umrah yang maknanya lawan dari kata adaan, ya. Tapi ini memang umrah ini dikerjakan didasari atas sebuah perjanjian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, ya, yang dimana diperkenankannya kaum muslimin untuk umrah di tahun ke-7 Hijriyah. Al-Hakim mengatakan ketika tiba bulan Zulqa'dah, maka tersebarlah kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat akan berangkat umrah. Ini dimaksud umrah qadha. Nah, dan Rasul perintahkan, Rasul umumkan, siapapun yang dulu, ya, di saat tahun ke-6 Hijriah udah berangkat namun nggak jadi, maka saat itu harus berangkat. Yang mereka harus berangkat, kecuali yang memang sudah meninggal dengan sebab mereka mati syahid. Karena kan banyak peristiwa setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasul mengirimkan pasukan-pasukan kecil. Ingat gak istilahnya apa tuh? Kalau pengerahan pasukan yang jumlahnya di bawah 100, ya puluhan lah. Dan Rasul tidak ada di dalamnya, tidak menjadi komandan, ya. Maka itu namanya apa? Sariyah. Nah, Masya Allah. Itu namanya sariyah, ya. Dan ternyata memang ada beberapa orang sahabat yang mati syahid. Sehingga tentunya, ya, tidak bisa berangkat melaksanakan umrah di tahun tersebut. Nah, di samping itu, bergabung juga orang-orang yang memang sudah rindu dengan tanah suci, ya, sehingga di tahun tersebut, di tahun 7 Hijriah yang berangkat umrah jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan saat tahun ke-6 Hijriah yang kemudian nggak bisa ia mengerjakan umrah. Jumlahnya sekitar 2000-an. Jadi ada penambahan sekitar 600 bahkan lebih. Jadi hitungan 2000 ini belum masuk kategori anak-anak, ya, dan juga kaum wanitanya. Jadi banyak banget tuh memang yang berangkat untuk mengerjakan umrah. Rindu jemaah. Berarti itu tahun ke-7, ya, kaum muslimin tidak bisa mengerjakan, ya, umrah ataupun haji. Belum pernah lagi mereka melepaskan kerinduannya ke tanah suci. Masya Allah. Kita berapa tahun ketahan? 2 tahun, ya. Nah, 2 tahun. Sekarang alhamdulillah nih. Antum lihatin deh yang punya keluangan waktu, rezekinya cukup, badan sehat, berangkat umrah. Apalagi kalau bisa berangkat umrah di Ramadan, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, umrah di Ramadan itu kahajjati ma'i, kama qala. Orang yang umrah di bulan suci Ramadan itu nilai keutamaannya seperti dia haji bersama diriku. Allahu Akbar. Nggak sembarangan jemaah. Haji bersama Nabi. Orang kadang senang banget tuh. Anak hajinya, anak umrohnya bareng Ustadz Fulan, Ustadz viral. Masya Allah. Senang, ya? Senang. Padahal kan kalau bicara, ya, keutamaan, ya, belum tentu. Ya. Ini haji bersama Nabi, umrah di Ramadan. Ya, makanya dalil ini yang dijadikan, ya, oleh para ulama sebagai dalil Ramadan itu bulan lipat gandaan pahala. Kalau dalil yang menegaskan Ramadan itu bulan yang dimana Allah melipat gandakan pahala amal saleh atau adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda, nggak ada redaksi yang secara real, ya, secara letterlek, ya, Nabi sebutkan gitu, enggak. Jadi pengambilan dalilnya, ya, tadi umrah di Ramadan, ya, sama sebagaimana haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kota suci Madinah harus diwakilkan karena Rasul pergi, Rasul pemimpin, ya. Nah, maka Madinah, kota suci Madinah diwakilkan kepada Uwaif Abu Raham Al-Ghifari. Masya Allah. Kemudian Rasul menyiapkan ada 60 ekor unta, ya, untuk hewan sembelihan. Dibawa tuh. Kalau di Haji Wada itu lebih dahsyat lagi. Ada 100 ekor unta yang Nabi sembelih tuh pada saat Haji Wada. Ya.
Kemudian siapa orang yang ditugaskan jadi PJ ngurusin hewan-hewan ya onta ini ya, hewan-hewan sembelihan ini, tidak lain beliau adalah Najiyah bin Jundab. Ini bagaimana rapinya Nabi itu mengatur segala sesuatu ya. Jadi ada pembagian tugas. Pembagian tugas, Masya Allah. Yang mewakilin di Madinah, Waif bin Abu Raham Al-Ghifari. Yang ngurusin ternak, Najiyah binti atau bin Jundab. Masya Allah. Dan beliau bersama kaum muslimin mulailah mengenakan pakaian ihram sejak dari Zulhulaifah, dari tempat miqat. Kemudian ya berniat ihram umrah dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, Masya Allah, nikmat ya. Diisi dengan kalimat talbiyah. Nah, dan kaum muslimin pun mengikuti langkah beliau. Baik. Kemudian cermatnya Rasulullah SAW membaca situasi. Beliau selalu melakukan upaya preventif, pencegahan, apalagi jika hal itu menyangkut keselamatan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun ya tidak lupa mempersiapkan persenjataan. Ya, tapi ini persenjataan nggak boleh dibawa di saat mengerjakan umroh. Makanya nanti ada petugasnya tuh yang ngejagain ya persenjataan yang Rasul bawa. Andai pun boleh masuk Mekah bawa senjata, itu senjatanya dalam keadaan disarungkan. Ya, persenjataan yang biasa dibawa oleh orang-orang yang safar. Jadi bedanya orang Arab ya kalau bawa senjata di masa lalu, kalau pedangnya disarungin, oh lagi safar. Kalau pedangnya udah diacung-acungkan gitu ya, Masya Allah, bisa perang nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, persenjataan yang disiapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan disiapkan juga pasukan. Ya, kalau di referensi yang lain, ya Rasul menyiapkan pasukan khusus sebanyak 100 orang tuh, 100 orang. Ya bahkan nanti bertambah, ya ada 200 orang yang menjaga persenjataan tersebut. Ya, di sini tidak ada ya. Kemudian setibanya beliau dan kaum muslimin di Ujaj, ya seluruh senjata itu diturunkan. Ada panah, ada tombak, ya ada pedang dan sebagainya. Nah, dan penanggung jawabnya PJ persenjataan ini adalah Aus bin Khawli al-Ansari, sahabat yang berasal dari Madinah, ya sahabat Aus, Masya Allah. Baik. Nanti juga ditugaskan untuk mensupport ya kepemimpinan Aus. Rasul kirimkan juga Muhammad ibn Maslamah. Nah, kemudian jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa mengambil hikmah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau sebenarnya tujuannya untuk umroh, namun di sisi lain beliau membawa juga senjata, persenjataan beliau siapkan juga tuh. Ini sebagai upaya antisipasi. Ya, sebagai upaya antisipasi. Dan ini sama sekali tidak merusak tawakal seseorang. Nah, ini bagian dari kesempurnaan ikhtiar. Ikhtiar dalam konteks bahasa Indonesia ya, usaha gitu loh, usaha maksimal. Ini nggak merusak tawakal. Jadi jangan konyol kalau tawakal itu nggak perlu usaha, Ustaz, nggak perlu. Itu salah. Kalah kita mau burung kalau begitu ya. Karena burung tuh tahu bagaimana konsep tawakal yang benar. Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Sekiranya kalian tuh benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ya, maka niscaya la razaqakum. Allah pasti akan jamin rezeki kalian. Kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah tuh menjamin rezeki ya buat burung atau kepada burung. Makhluk Allah yang Allah cuma berikan perangkat berupa apa sih? Kelengkapan di tubuhnya. Sayap buat terbang, itu kan andalan burung ya. Ya, tawdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang dengan modal seperti itu saja dijamin rezekinya.
dia pergi keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Kemudian tiba di sore hari dalam keadaan udah kenyang dan ada sesuatu yang dia bawa untuk anak-anaknya. Ajib. Ya, keluar. Ada usaha yang dilakukan. Gitu cuma. Ya kalau kita misalnya kita vaksin, ini ikhtiar kita untuk mencegah agar tidak terpapar COVID. Andai pun Allah kehendaki tetap juga kena Ustadz. Mudah-mudahan tidak fatal. Kan gitu. Ya. Adapun ketergantungan hatinya full. Yakin Allah yang jaga kita, yang kasih rezeki ke kita, yang menjamin segala urusan kita Allah. Cuma ya kewajiban kita selaku hamba ada sesuatu yang harus dijalani. Rasulullah SAW Sayyidul Mutawakkilin, orang yang paling tawakal kepada Allah. Selalu beliau padukan konsep usaha yang maksimal dengan ya tafwidul amr ilallah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah secara total. Itu konsep tawakal yang benar jemaah. Ya, Masya Allah. Di perang Uhud kita flashback ke belakang, Masya Allah. Berapa lapis baju perang yang beliau pakai? Berikut helm dari besi. 2 lapis jemaah. Ya, 2 lapis, Masya Allah. Ya, baik. Ini luar biasa. Rasul khawatirkan orang-orang musyrikin Quraisy nanti berkhianat. Kalau mereka sudah berkhianat, pada akhirnya memberikan kemudaratan untuk kaum muslimin. Terancam jiwa mereka. Karena daerah yang beliau dan kaum muslimin datangi itu di bawah kekuasaan mereka. Yang jelas-jelas adalah musuh. Masya Allah. Kemudian saat Rasulullah SAW masuk Mekah, beliau naik di atas punggung unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Unta beliau yang memang beliau juga tunggangi saat di tahun sebelumnya. Ya, namanya Al-Qaswa. Sebagian ulama katakan memang sepatutnya seseorang itu memberikan nama kepada binatang sekalipun. Ya, antum punya kucing, kasih nama, nggak masalah ya. Makanya Nabi pun memberikan nama ontanya dengan nama Al-Qaswa. Ya, nah, kemudian kaum muslimin menyiapkan pedangnya yang diikatkan di pinggang. Mereka semua mengerumuni atau mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga beliau. Ya. Kemudian ketika kedatangan Rasulullah SAW sudah mulai diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu banyak yang mengungsi, di antaranya ke wilayah Bukit Qaiqa'an yang terletak di sebelah utara Mekah. Tujuannya apa? Mereka ingin melihat pergerakan kaum muslimin. Dan di sisi lain, mereka juga merasa khawatir. Ya, mereka merasa khawatir Rasul dan kaum muslimin yang dari Yathrib, yang dari Madinah itu bawa penyakit. Karena memang terkenal di Madinah itu kalau datang penyakit, ya khususnya penyakit hama, wah memang berat gitu ya. Makanya kan pernah ada kisahnya, ada orang dari luar Madinah datang ke Madinah, kemudian mereka terserang penyakit. Rasul anjurkan untuk minum susu onta, berikut apa? Pipisnya, gitu ya. Jadi memang dikombin ya. Kalau antum nanti yang mau umrah nih ya ke peternakan onta, ingin nyobain susu onta, ya berikut pipisnya. Fadhal ma'alish. Ya, itu memang dikombin. Para ulama ya, ana lupa namanya, Syekh siapa ya, dia sudah mengkajinya. Dia seorang ilmuwan. Ya memang begitulah konsepnya. Karena memang Allah jadikan kandungan yang ada di susu onta dengan di pipis onta ini saling melengkapi. Khususnya untuk mengobati maradul hikah, penyakit-penyakit kulit yang udah kronis, antibiotik nggak mempan dan sebagainya. Coba deh, coba, follow. Ya, kalau antum tanya, Ustaz pernah nyoba? Belum. Ya karena itu kan, ya silakan aja yang mau ya. Tapi kalau dengar jamaah yang udah nyoba di depan anak dia minum gluk, gimana bang rasanya? Agak-agak asin Ustaz, Masya Allah. Nah kayak gitu ya. Baik, nah, emang di Madinah tuh biasa orang kena penyakit gitu, karena memang cuaca yang ekstrim. Mereka kasak kusuk. Ya, orang-orang Mekah kasak kusuk.
Apa kata mereka? Lihat nih, kita didatangi oleh orang-orang yang sedang digerogoti penyakit Yathrib. Ya Allah, ya qad asabahum humma. Ya, sungguh nih orang-orang yang datang nih ke tempat kita nih adalah orang-orang yang terpapar penyakit demam, demam Yathrib. Ya, demam yang beda dibandingkan demam-demam jenis lainnya. Nah, Nabi dengar tuh kasakusuk mereka, ya, sehingga mereka pun mengatakan tuh, ya, datang dalam keadaan lemas. Nabi akhirnya ingin membuat jengkel mereka nih, ya, ingin memberikan ya bantahan terhadap anggapan mereka yang datang ini sudah dalam keadaan yang bawa penyakit, lemas dan sebagainya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan sahabatnya untuk mempercepat jalannya. Ya, dan ini pun terjadi nanti ketika beliau melaksanakan tawaf. Tawaf. Maka Rasul perintahkan, yuk kita tunjukkan kita ini orang yang kuat. Ya, fisik kita ya tidak berpenyakit dan sebagainya. Berjalanlah lebih kuat. Masya Allah. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Dan kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat masuk ke kota suci Mekah, dijelaskan di sini, ya, dari arah Thaniyah. Ya, jadi beliau mengambil jalur yang muter gitu, jangan. Nah, kemudian orang-orang musyrik ketika Rasul sudah masuk Mekah nih, sudah masuk ke wilayah Masjidil Haram, ya. Orang-orang musyrik tuh lagi apa istilahnya? Lagi nongkrong, lagi kongko-kongko di satu tempat, ya, dijelaskan di kitab yang lain, ya. Di areal Hijr, ya, tahu Hijr ya, yang ada lengkungan setengah lingkaran. Nah, ya, kalau orang bilangnya Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail, tapi yang lebih tepat adalah Hijr saja. Taib. Orang-orang musyrikin tahu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, makanya mereka tuh biasa nongkrong di situ. Mereka kongko-kongko di situ, ya, mereka berbaris, mereka ngamati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau mengawali dengan mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Jadi konsep mengusap Hajar Aswad, ya, itu bisa dengan mengusap, bisa dengan mencium, atau ya menempelkan sesuatu ke Hajar Aswad tersebut. Dan Rasul ya menempelkan tongkatnya ke Hajar Aswad. Seperti itu. Atau konsep yang lain mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, tapi nggak perlu kisbai. Nah, karena banyak yang kisbai banyak, masya Allah, kisbai, masya Allah, kayak jumpa fans gitu ya, banyak, nggak perlu, nggak ada tuntunan kalau pakai kisbai, ya. Baik. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy, dia tahu juga nih orang-orang yang bawa penyakit nih, yang pada lemes dan sebagainya. Maka Rasul perintahkan, yuk lakukan ramal. Jadi kalau anak buat HP anak nih ilustrasi Ka'bah gitu ya. Sisi ini nih Hajar Aswad nih, karena ada 4 sisi ya. Nah, sisi depan ini Hijr Ismail. Nah, di sini nih musyrikin Quraisy, mereka lagi kongko nih, lagi nongkrong-nongkrong di situ ya, ngamatin Nabi dan para sahabat. Nah, Rasul ingin membuat jengkel mereka nih, ya. Maka di saat mulai mendekati Hijr Ismail, Rasul perintahkan untuk ramal, berjalan dengan langkah yang lebih cepat, tapi langkah-langkah kecil, menunjukkannya orang-orang yang bugar gitu. Kita nih bukan orang-orang yang loyo, yang lemes, enggak. Kamu sini tuh kuat-kuat. Sekalipun perjalanan jauh hampir 500 kilo, kita masih fit. Ya. Nah, kita masih fit. Jadi bikin jengkel orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi pada saat lewat di Hijr, beliau ramal bersama para sahabat. Dan makanya itu disunahkan, walaupun sebabnya udah hilang. Sebabnya kan udah nggak ada lagi kan. Saat itu Rasul ingin membuat jengkel mereka. Tapi amalan ini tetap menjadi sunnah jika memungkinkan. Ya, kalau antum tawaf lengan gitu, itu bisa tuh 3 putaran pertama begitu. Nah, begitu masuk sisi rukun Yamani, ya mendekati rukun, setelah rukun Yamani kan rukun Hajar Aswad lagi ya. Itu kan udah nggak kelihatan lagi oleh pandangan orang-orang musyrikin yang sedang nongkrong itu, yang sedang kongko-kongko itu ya. Maka Rasul memperlambat langkahnya. Para ulama katakan ya hitung-hitung buat istirahat, membugarkan tubuh kembali.
Masya Allah. Yang penting di depan mereka kita bubar gitu ya. Kita mempercepat langkah. Masya Allah. Jadi kayak gitu konsepnya, 3 kali putaran tuh dengan cara ramal, sehingga mereka pun akhirnya ya merubah pandangan yang sebelumnya mengatakan ini orang-orang yang bawa penyakit ya. Ternyata siapa bilang, ternyata mereka adalah orang yang ya luar biasa, mereka orang yang bugar, mereka perkasa dibandingkan ya ini dan itu. Mereka katakan seperti itu ya, sebagaimana ada di kitab kita di halaman 684. Masya Allah ya. Dan kemudian sebagian ulama katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tawaf itu sambil menunggangi onta. Ya, tapi sahabat mengelilinginya, membuat sebuah barikade lah ya, barisan mengelilingi untuk dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul di tengah-tengahnya. Ini sebagai upaya antisipasi juga bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi. Ya, karena gimana pun rasa dendam orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih begitu besar. Keinginan mereka untuk membunuh Nabi itu masih ada pastinya. Ya, cuma kan memang terikat dengan perjanjian. Nah, tapi upaya antisipasi dilakukan tuh oleh para sahabat. Makanya istinbat hukumnya ya yang bisa diambil, orang tawaf boleh naik kursi roda. Boleh. Ya. Rasulullah nggak sakit saat itu. Ya, makanya boleh juga, aneh pun nggak sakit, itu cuma capek aja, nyewa gitu ya, orang dorongin diri kita naik kursi roda, atau nggak usah pakai kursi roda, ada yang lebih modern lagi ya, naik apa? Skuter cuma. Ya. Naik skuter, Anda pernah coba tuh ya, karena saat ngantar jamaah yang umrohnya nyusul dia, karena butuh istirahat ya, dan memang sudah sepuh, kemudian dia karena bilang, Bapak Ibu gimana kalau kita tawaf dan sa'inya naik skuter? Ada Ustaz, ada. Tapi naik sendiri gitu ya. Nah, taib, Masya Allah, itu boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah tawaf dengan naik ke atas onta. Ya memang Masya Allah ya, kalau kita melihat dengan kacamata objektif, bukan dengan kacamata ya kedengkian. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Itu pemerintah kerajaan Saudi Arabia benar-benar maksimal jemaah. Selalu memperbaiki dan memperbaiki khidmah, pelayanan buat kaum muslimin. Ya, seluruh dunia kaum muslimin yang datang dilayani dengan penuh penghormatan, pemuliaan. Subhanallah. Tapi itu pun tidak lepas dari caci makia, dari prasangka buruk orang-orang yang memang ya hatinya penuh kedengkian, penuh hasad. Ya kalau udah bau-bau Arab ya, apalagi Saudi itu jelek semua tuh. Ya Allah. Ya, ini kan yang coba sering dihembuskan ya belakangan ini seperti itu, kebencian terhadap golongan bangsa Arab ya, khususnya Saudi Arabia. Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, memang Allah sudah amanahkan kepada mereka ya orang-orang Arab yang ada di negara atau kerajaan Saudi Arabia. Karena kalau bukan mereka nggak bisa Pak. Ngurusin sampah aja udah bingung tuh. Ini sampah tuh rapi banget, nggak kelihatan tuh. Ya, jalan-jalan nggak ada tuh yang namanya ya macet karena galian dan sebagainya. Nggak. Masya Allah. Kabel-kabel yang ya di mana-mana ya berserakan dan sebagainya nggak ada di sana. Masya Allah, rapi. Bahkan kota suci Madinah menjadi kota teraman di dunia. Ya, ini fakta, kota teraman di dunia. Ya sehingga seorang wanita tidak perlu khawatir dia keluar di tengah malam. Itu kota suci Madinah. Kota teraman, kota terbersih, kota tersehat. Masya Allah. Ya, tapi tetap aja benci. Ya, kebencian itu dihembuskan. Bapak Ibu jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Kemudian hewan kurban beliau yang beliau bawa jumlahnya 60 ekor itu beliau tempatkan di Marwah ya, sebelumnya sudah ditempatkan di Marwah. Dan beliau katakan disinilah tempat terbaik untuk menyembelih hewan kurban. Dan juga sebenarnya di tempat-tempat lain boleh. Ya.
Kemudian selesai mengerjakan sa'i, beliau bertahallul. Dan sebagian ulama mengatakan menyembelih hewan kurban yang dibawa. Taib. Sehingga kaum muslimin pun mengikuti apa yang beliau lakukan. Nah, dan kemudian beliau mengirim utusan ke Ya'jaj. Lebih tepat sebenarnya bifathil jim, dengan memfathahkan jim. Jadi bacanya Ya'jaj. Kalau di sini Ya'juj ya, terjemahannya Ya'juj. Ya, yang lebih tepat Ya'jaj. Ya. Rasulullah SAW mengirim utusan beberapa orang untuk gantian berjaga. Karena tadi kurang lebih ada yang mengatakan 100 orang atau 200 orang itu menjaga persenjataan di wilayah Ya'jaj. Kan mereka belum umroh, gantian. Yang udah tahallul berangkat, rolling gitu ya. Nah, yang jaga di Ya'jaj segera berangkat untuk umrah. Masya Allah. Jadi Ya'jaj itu posisinya kurang lebih sekitar 8 mil dari kota suci Mekah. Ya, dari Ka'bah. 8 mil berarti kurang lebih sekitar 12 kilo ya. Nah, jadi lumayan jauh ya, lumayan jauh. Kemudian Rasulullah SAW menetap di kota suci Mekah. Berapa hari? 3 hari. Karena kesepakatannya 3 hari. Walaupun sebenarnya Rasul ketika sudah memasuki 3 hari, ya 3 hari sudah berjalan, utusan orang-orang musyrikin Quraisy berkata ya kepada Ali ibn Abi Thalib, menemui Ali dan berkata kepadanya, sampaikan kepada rekanmu, kepada sahib Muhammad, ya tinggalkan tempat kami 3 hari ya, perjanjiannya 3 hari, ya waktu kalian sudah habis nih. Maka Nabi SAW pun menepati perjanjian yang sudah disepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim yang baik itu menepati apa-apa yang sudah disepakati berdasarkan akad yang sudah disepakati, ya begitulah. Itu ya. Sekalipun kepada orang kafir, jemaah. Kita kadang tuh kafir ini Ustaz, nggak apa-apa, nggak balikin uangnya tuh, minjem duit, bermitra bisnis kepada orang kafir. Ya, saat kita minjem, waktu jatuh tempo untuk bayar jemaah. Ya, justru nama baik agama kita nih pertaruhannya ada pada diri kita, ada pada akhlak kita, cuma terlebih akhlak ini perkara yang paling banyak yang menjadi sebab membuka pintu hidayah dan menjadi salah satu ya hal terbanyak yang menjadikan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga selain masalah tauhid. Ya. Hal berikutnya adalah yang sering banyak membuat manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah husnul khuluq. Nabi contohkan 3 hari ya 3 hari. Walaupun Nabi ada upaya dalam riwayat yang lain, ya Anda bawakan ya kisahnya dari kitab yang lain. Beliau melobi pembesar-pembesar Quraisy untuk lebih dari 3 hari. Tujuannya apa? Ya, Rasul minta izin untuk mengadakan walimah. Karena setelah tahallul beliau menikahi itu ya seorang wanita yang bernama siapa? Maimunah. Tuh dinikahin. Awalnya Rasul pengen bikin walimahnya di mana? Di Mekah. Ya dengan sebab bikin walimah otomatis saya persiapkan makan-makannya sehingga nanti bisa diundang tuh orang-orang Mekah, silakan kalian ya orang-orang musyrikin Quraisy makan. Ya, baik kan sebenarnya tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Ingin mengundang mereka makan. Masya Allah. Apa kata orang-orang Quraisy? Karena udah saking jengkelnya dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin. La hajata lana fi ta'amik. Kami nggak butuh makananmu ya Muhammad, udah segera pergi gitu ya. Ya, jadi mereka tidak penuhi keinginan Nabi untuk bikin walimah di kota suci Mekah. Masya Allah. Baik. Akhirnya Nabi SAW pun keluar dari Mekah bersama kaum muslimin. Nah ini ada satu kejadian yang Masya Allah luar biasa jemaah. Di saat Nabi SAW keluar dari kota suci Mekah menepati perjanjian yang sudah disepakati, ternyata beliau yang menemui satu peristiwa yang Masya Allah. Rasulullah SAW dia mendengar teriakan seorang anak yatim, perempuan yatimah. Ya.
Dalam satu riwayat disebutkan namanya Umarah. Di sini nggak ada ya. Namanya Umarah bintu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Berarti putrinya siapa? Hamzah, putri pamannya nih. Allahu Akbar. Yang yatim. Subhanallah. Dia panggil tuh, dia teriak-teriak, ya Ami, ya Ami, wahai pamanku, wahai pamanku. Ya Allah. Mendengar hal itu, dia mendengar teriakan ya anak kecil tersebut yang ternyata adalah Umarah, putrinya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ali bergegas, ya mengambilnya. Dia rangkul, dia ambil tuh. Dan kemudian dia katakan kepada Fatimah. Fatimah ikut juga tuh dalam rombongan yang umrah saat itu. Ya Fatimah, kesempatan kita mengurusi ya saudara kita nih, anak paman kita, Masya Allah. Ya Fatimah tuh dimotivasi oleh suaminya Ali bin Abi Thalib untuk merawat dia nih, anak yatim nih, Masya Allah. Ya, taib. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan oleh Ali ya juga dilakukan oleh sahabat yang lain. Mereka berebutan tuh. Allahu Akbar. Berebutan untuk ngurusin siapa? Umarah. Anak yatim. Putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Allah. Siapa tuh yang merasa juga paling berhak untuk merawat Umarah? Ja'far. Siapa Ja'far? Siapanya Ali? Abangnya Ali. Masya Allah. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, dia katakan aku yang paling berhak. Ya, tadi dia katakan aku yang berhak karena sesungguhnya aku adalah keponakannya. Bapaknya itu adalah omku, pamannya, dan aku adalah keponakannya. Ini adalah anak pamanku, berarti aku yang paling berhak. Udah gitu yang nanti akan merawatnya adalah putri Rasulullah, Fatimah, istriku. Ja'far ya nggak mau kalah saing dia. Ini bersaing dalam urusan kebaikan. Ini bukan sesuatu yang mudah jemaah. Ya, orang kan biasa kalau udah urusan anak yatim nggak mau dipusingkan jemaah. Udah serahin aja ke rumah yatim deh, yatim piatu, ntar kita santunin. Paling begitu ya, itu juga ada bagus sih gitu ya. Ntar kita santunin rutin sebulan 1 juta misalnya. Tapi kalau ngurusin di rumah, enggak. Ya, biasanya kalau ya beda tipis sama orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang semangat dia sama ibunya gitu ya. Karena janda gitu ya, wah nih. Gitu. Ya. Tapi kalau sama anaknya, repot. Apalagi anak yatim. Image-nya anak yatim, wah nakalnya super macam-macam itu. Ya, wah deh. Tapi lihat nih, yang diperlihatkan oleh 3 sahabat sekaligus. Ajib ya Allah. Ya Ali merasa paling berhak, Fatimah. Kau paling berhak. Rawat dia dengan baik. Kata Ja'far enggak. Kalau engkau mengatakan, ya, aku adalah keponakannya ayahnya, aku pun sama. Dan kalau engkau katakan nih Umarah, putri pamanku, sama. Bahkan kita adik kakak gitu ya, sama. Tapi aku lebih berhak, kenapa? Istriku, bibitnya Umarah. Ya, istriku Asma binti Umais, Asma binti Umais itu bersaudara, adik kakak sama ibunya Umarah. Otomatis istriku itu bibitnya si Umarah. Ya, makanya aku yang paling berhak. Akhirnya apa? Ya nggak selesai. Ya, yang ketiga datang lagi. Siapa? Zaid ibn Harithah. Ya, Zaid berkata, aku lebih berhak karena ya Umarah ini adalah putri dari saudaraku. Sebagian ulama katakan persaudaraan antara Zaid ibn Harithah dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib itu saudara karena satu persusuan. Saudara sesusu. Zaid dan Hamzah pernah nyusu kepada seseorang yang sama, seorang wanita yang sama. Sebagian ulama mengatakan Suwaibah. Ya, Suwaibah. Nah ini cuma Masya Allah. Makanya kata Zaid,
Aku yang paling berhak. Ya kan bapaknya Umar, saudaranya aku. Masya Allah, berarti ini ponakanku. Ya Allah. Ini begini memang orang-orang Arab banyak begitu cuma. Mereka tuh kalau urusan kebaikan semangatnya luar biasa. Ya, ini satu sisi kelebihan-kelebihan yang Allah ya berikan kepada mereka. Sampai sekarang begitu. Dalam urusan traktir makanan. Ya memang real itu. Ada sebelum dapat postingan, ya, postingannya itu ya di satu tempat di restoran gitu ya. Itu ada beberapa pemuda tarik-tarikan dekat kasir. Ada pemuda yang udah mendekati kasir ditarik lagi, ya, kemudian dia mendekatin. Itu berantem mereka? Enggak. Rebutan untuk ngebayarin makanan, rebutan untuk traktir. Sampai loncat-loncat ke meja kasir, subhanallah. Emang begitu tuh, mereka seperti itu. Hell semangatnya luar biasa. Ya untuk meraih albir, perkara-perkara kebaikan itu luar biasa. Termasuk dalam ngurus anak yatim. Termasuk juga tuh yang anak mati ya. Kalau ada orang yang Allah takdirkan, dia tuh cacat. Ya, dia cacat. Down syndrome kan kelihatan. Masya Allah itu saya. Itu orang-orang Arab tuh kalau ngeliat dia begitu, dipelukin, diciumin, dibawain makanan. Kayak begitu aja. Luar biasa. Ya, nah ini pemandangan yang benar-benar menjadi sebuah keteladanan. Tapi kemudian kan harus diputuskan, ini siapa yang berhak untuk ngurusin Umarah? Maka Nabi memutuskan yang paling berhak untuk merawat Umarah adalah Ja'far. Kenapa Ja'far? Karena istrinya beliau, Asma binti Umais, itu adalah bibinya Umarah. Dalam bahasa Arab, bibi itu ada dua istilah. Kalau bibi dari jalur ayah namanya ammah, istilahnya ammah. Ya. Kalau bibi dari jalur ibu, apa namanya? Khalah. Ya. Arabnya udah masuk condet, jadinya kholeh gitu ya, ameh, kholeh gitu ya. Nah, pelafalannya udah beda gitu ya. Khalah. Nabi katakan al-khalatu bimanzilatil Ya. Dalam urusan hadanah, hak pengasuhan, ya, maka bibi dari jalur ibu itu menduduki posisi ibunya. Masya Allah, dalam urusan hak pengasuhan yang lebih diprioritaskan itu adalah bibi dari jalur ibu. Makanya Nabi katakan al-khalatu bimanzilatil Bibi dari jalur ibu itu menempati posisi ibu. Ketika ibu anak tersebut udah nggak ada, maka bibi dari jalur ibu itu yang paling berhak. Masya Allah. Tapi Rasul nggak mengecilkan hati dua sahabatnya yang memang sudah menunjukkan ya semangat luar biasa untuk merawat. Rasul apresiasi, ya, Rasul apresiasi Ali, ya, Rasul juga apresiasi siapa? Zaid ibn Harithah. Beliau katakan waqala li Ali. Nabi berkata kepada sahabat Ali, anta minni wa ana minka. Ya Allah, kamu itu bagian dari diriku ya Ali. Kamu itu keluargaku wahai Ali. Dan tentunya aku pun bagian darimu. Aku keluargamu juga. Kedudukanmu tuh seperti itu spesial banget. Selain sebagai sahabat, ya engkau juga menantuku. Dan engkau merupakan bagian dari diriku. Karena kan Ali gak kepilih untuk merawat ya Umar, padahal belum pengen banget, tapi Rasul besarkan hatinya. Nah, kemuliaanmu tetap melekat. Engkau bagian dari diriku dan engkau adalah, aku adalah bagian dari dirimu dan aku adalah bagian dari dirimu. Ya, Masya Allah. Ya, seperti itu cuma. Baiknya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, indahnya akhlak Nabi ya. Dijaga perasaannya. Orang-orang yang ingin menunjukkan semangat beramal saleh, jangan kemudian semangatnya dihancurkan karena tidak dihargai atau kurang dihargai. Kasih apresiasi itu. Kasih apresiasi. Ya, taib. Kepada siapa? Kemudian beliau berkata lagi, kepada
Ja'far, wa qala li Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau adalah orang yang paling mirip dengan aku dari sisi akhlak dan juga dari sisi fisik. Makanya para ulama menjelaskan, ulama sirah mengatakan di antara orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Hasan ibn Ali. Kalau Al-Hasan nggak ada duanya itu tuh fotokopiannya ibaratnya ya. Ibarat pinang tak berbelah itu. Kalau Al-Hasan karena cucunya Nabi mirip dari akhlak, dari fisik. Nah, dari kalangan sahabat ya dan juga kerabat Nabi siapa? Itu dia Ja'far. Ashbahta khalqi wa khuluqi. Engkau orang paling mirip ya di antara orang yang paling mirip dengan diriku dari sisi akhlak dan fisik. Masya Allah, Rasul apresiasi lagi. Wa qala li Zaid, dan berkata juga Rasulullah SAW kepada Zaid, anta akhuna wa maulana. Wahai Zaid, engkau adalah saudaraku, engkau saudara kita semua nih, dan juga engkau adalah pemimpin kami juga. Engkau dulu adalah budak dan kemudian dibebaskan, ya, dan kedudukanmu sama seperti kita, saudara kami. Dan nanti kau akan menjadi pemimpin kami. Dan memang nanti dalam perang Mu'tah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengamanatkan Zaid untuk menjadi salah satu komandan. Masya Allah, ya diapresiasi semua. Ini hal yang kadang-kala luput dari kita ketika kita melihat ada semangat yang ditunjukkan, ya apakah oleh sahib kita atau bahkan keluarga kita, istri, ya atau anak-anak kita. Namun sisi lain kita nggak bisa penuhi itu apa yang menjadi keinginan baiknya. Apresiasi cuma, apresiasi. Masya Allah, ini akhlak mulia dan akhlak yang tadi Anda sampaikan para ulama jelaskan adalah satu sifat yang memang seharusnya menghiasi diri kita semua. Ahlus sunnah, salafiyun, Masya Allah, menisbatkan diri kepada generasi salaf. Salaf itu orang yang paling luar biasa akhlaknya. Dan dengan sebab akhlak itu di antara hal yang paling banyak menjadikan manusia dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Ya, antum perlu paham akhlak itu ada dua macam. Ada yang jibiliyun, ada lagi yang al-muktasab. Ya, kalau yang jibiliyun watak bawaan. Ini karunia dari Allah. Asyaj ibn Abi Qais, Abdul Qais, dia punya sifat al-hilm wal-ana. Dia punya sifat terkenal tuh kalau disebut Asyaj, ini orang yang benar-benar cerdas, hati-hati kalau melakukan sesuatu itu penuh perhitungan. Ya, dan dia orang yang sangat penyantun. Terkenal dia dengan sifat kayak gitu tuh. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, sifat al-hilm wal-ana yang ada pada diriku ini karunia dari Allah atau bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad jabalakallahu. Ya, sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan dua sifat mulia ini pada dirimu. Ini karunia Allah. Bawaan, watak dari awal memang udah begitu engkau. Maka kita dapati ada anak yang dari kecil baiknya luar biasa. Dibawain bekal sama ibunya itu untuk berangkat sekolah, misalnya roti dipotong jadi berapa bagian, 4 bagian. Masya Allah, 1 potong dia makan, yang 3 potong dia bagi-bagi tuh. Ada yang begitu. Itu udah watak bawaan tuh. Maka kalau yang seperti ini tugas orang tua cuma merawat. Lebih ringan, dia merawat aja tuh potensi baik, watak baik, karakter baik yang ada pada anak tersebut. Itu yang kategorinya jibiliyun. Akhlak mahmudah, ya, akhlak yang baik yang dari awal sudah Allah tanamkan. Ya, sabar, belum ngaji, namun sabar. Ya dibully, dicaci maki, ya difitnah, sabar. Ya doain tuh yang fitnah, mudah-mudahan dapat hidayah. Begitu memang. Udah ngaji, ya tetap begitu. Tambah sabar, jibiliyun. Watak bawaan. Orang bilang bawaan horok. Begitu tuh, ya. Nah, tapi kan nggak semua orang dikasih karunia yang model begitu. Makanya ada jenis yang kedua, al-muktasab. Mesti diusahain, dipelajari, diamalkan, dilatih.
Nah, kita kebanyakan gitu tuh, apalagi dalam bab sabar. Benar kan? Makanya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin beliau jelaskan, kalau kita baca biografi beliau, sifat mulia yang Rasul ajarkan yang seharusnya menghiasi diri orang-orang yang beriman adalah sifat sabar. Itu yang aku terus berlatih agar Allah memberikannya kepada diriku. Masya Allah. Syekh Utsaimin gitu tuh. Ya, makanya dicaci maki dakwah beliau, Masya Allah, sabar beliau. Ya, makanya Nabi katakan, man yatasabar, barang siapa orang yang berusaha nih untuk jadi orang yang sabar, ya, maka Allah akan mengkaruniakan sifat sabar tersebut kepada dirinya. Allah bantu. Anak sih mau dari dulu Ustaz, temperamen, makanya kalau antum bilang harus sabar, nggak bisa Ustaz, nggak bisa dari dulu nih. Mungkin udah cetakannya begini kali Ustaz. Nah, ada orang bilang gitu ya. Ada tuh, ya Allah, dia tutup peluang bagi dirinya sebenarnya untuk bisa ya memiliki sifat mulia di antara yang sabar dengan ucapan tersebut. Nah, ya mudah-mudahan doain Ustaz, mudah-mudahan Allah kasih anak sifat sabar Ustaz dan anak bisa melatihnya terus. Itu jangan dari dulu udah begitu Ustaz. Ini saya emang udah bawaannya anak ini udah begini, temperamental. Jangan. Karena akhlak mulia itu ada jenis yang kedua yang sifatnya al-muktasab. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Nah, ada kisah juga yang menarik jemaah. Jadi intinya kemudian hak pengasuhan jatuh ke tangan siapa? Ya, ke siapa? Ke Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, dan Ja'far nanti wafat di perang Mu'tah. Ya, kemudian otomatis Asma binti Umais jadi janda. Selepas masa iddah datang sahabat Abu Bakar nikahin Asma. Biasa kan? Biasa di sahabat sih gitu. Sahabat Nabi itu biasa. Mantan istri sahabatnya ya kemudian dinikahi, biasa. Cuma kalau zaman sekarang kayaknya nggak biasa. Kayaknya aib tuh. Biasanya label-label buruk ya disematkan pada orang tersebut. Apa biasanya? Ucapan yang disampaikan ke orang kalau dia nikahin mantan istri sahabatnya. Ya sahabat udah meninggal, istri jadi janda, lepas iddah dinikahin. Tuh orang disebut apa biasanya? Apa? Pagar makan tanaman lah, macam-macam ya Allah. Padahal Masya Allah nikahin nih, bukan diselingkuhin. Ya dinikahi, dimuliakan. Ya dimuliakan. Masya Allah. Ya, baik. Ada kisah yang menarik dan ini agak berkaitan dengan sebenarnya Anda sampaikan, Anda sekilas saja ya. Dulu kan Anda sampaikan tentang kisah masuk Islamnya Khalid ya. Nah, karena memang ditempatkan oleh Syekh Safir Rahman Mubarakfuri di ujung pembahasan Sulhul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Makanya waktu itu Anda angkat duluan. Tapi sebenarnya masuk Islamnya Khalid itu juga diawali pada peristiwa Umratul Qadha. Setelah Rasul keluar dari Mekah, atau maaf saat masih masuk di kota suci Mekah untuk mengerjakan Umrah Qadha, Rasul tanya tuh, "Aina Khalid?" Di mana Khalid? Khalid nggak kelihatan nih. Di mana Khalid? Ya, kata saudaranya yang memang lebih dulu masuk Islam, Al-Walid ibn Al-Walid. Tuh, namanya sama, bapaknya Khalid namanya Al-Walid, Khalid bin Walid. Ya, salah satu putranya Al-Walid, saudaranya Khalid itu namanya Al-Walid, makanya Al-Walid bin Al-Walid. Bolak-balik aja gitu cuma ya. Nah, Al-Walid ibn Al-Walid mengatakan, ya sesungguhnya Allah akan mendatangkan dirinya ya Rasul. Semoga Allah mendatangkan dirinya bersama kita ya Rasulullah. Ya, tapi kemudian nggak datang juga Khalid. Khalid saat itu sedang berada di luar kota suci Mekah. Akhirnya Al-Walid membuat surat untuk saudaranya Khalid. Dia titipin surat. Dia katakan, aku nggak habis pikir. Orang secerdas dirimu, wahai Khalid, wahai saudaraku Khalid, nggak tahu tentang kemuliaan Islam. Karena Khalid terkenal cerdas. Ya, pemimpin perang. Dia selalu ketika mimpin, selalu memberikan kemenangan untuk pasukannya. Di saat masih kafir, apalagi di saat sudah menjadi muslim, Allah selalu berikan kemenangan. Di saat pasukan itu dipimpin oleh Khalid, di saat kafir ataupun ketika beliau nanti masuk Islam. Keistimewaan beliau, makanya kemudian ada semacam
pengkultusan terhadap diri beliau. Ya, kalau Khalid jadi pemimpin kita pasti menang, pasti menang. Ya, di masa Abu Bakar udah begitu tuh. Tapi Abu Bakar tetap memuliakan ya beliau. Memuliakan dalam artian karena beliau tahu bagaimana keutamaan Khalid. Ya, beliau kesampingkan tuh potensi-potensi yang buruk dari keyakinan orang yang mengatakan seperti itu. Nah, baru di masa Umar ketika Umar mimpin, Khalid dicopot. Gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi jemaah rahimanillah iyyakum? Walid katakan begitu dalam suratnya. Aku nggak habis pikir ada orang secerdas dirimu, tapi engkau tidak mengetahui, tidak memahami, ya tidak menyadari tentang kemuliaan Islam. Arti kenapa engkau nggak masuk Islam? Rugi banget nih ente. Cerdas tapi nggak tahu bagaimana betapa mulianya Islam. Udah banyak ribuan manusia yang masuk Islam dan merasakan keindahan Islam, tapi engkau tidak merasakan hal itu. Allahu Akbar. Ketahuilah wahai saudaraku Khalid, ya Rasulullah bertanya kepada dirimu. Dalam suratnya diungkapkan tuh. Saat Rasulullah berada di Mekah untuk melaksanakan umrah, beliau tanya tentang keberadaan dirimu. Dan bahkan beliau memuji engkau. Ma mithluhu ya bijahlil Islam. Tidak mungkin orang semisal Khalid itu jahil, nggak tahu tentang keutamaan Islam itu. Artinya Rasul itu puji tentang kecerdasanmu, wahai saudaraku Khalid. Betapa Rasul memuliakan dirimu. Dan kemudian Rasul juga mengatakan, sekiranya, seandainya, ini harapan Rasul kepada dirimu. Ya, dengan kehebatan Khalid dari sisi kecerdasan, kecerdikan dan sebagainya, kepiawaian beliau memimpin pasukan, itu ada di kubu kaum muslimin. Engkau berada di kubu kaum muslimin, maka itu akan tentu jauh lebih bermanfaat dan memuliakan dirimu. Masya Allah. Dua pujian. Ya, Rasul tadi menegaskan Khalid itu orang pintar. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu tentang kemuliaan Islam. Yang kedua, Rasul puji tentang kehebatan dirinya, memimpin pasukan, cerdik dalam menyusun strategi perang. Ya, dan kaum muslimin pernah merasakan kan, ya kehebatan kepemimpinan Khalid saat masih berada di barisan kafir dalam perang Uhud kan. Dipukul balik kaum muslimin yang sebenarnya kemenangan udah ada di depan mata. Nah, dan yang ketiga beliau katakan, sekiranya engkau Khalid masuk Islam, aku akan jauh lebih prioritaskan dirimu dibandingkan yang lainnya. Artinya Rasul akan kasih perhatian lebih. Dan memang benar ketika masuk Islam, kalau dapat ghanimah, Rasul berikan jatah lebih untuk Khalid. Ta'liful qulub, untuk mengokohkan lagi hatinya, ya untuk tetap tegar di atas Islam. Lihat, maka isi surat itu yang menjadikan salah satu sebab ya hati Khalid pun kemudian mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dia merasa yakin Islam adalah sesuatu ajaran yang sangat mulia, Masya Allah. Itu cuma. Kita masuk sekilas di awal mukaddimah tentang perang Mu'tah, maaf. Bukan mut'ah ya, beda lagi. Mut'ah dengan mu'tah. Nah, ini perang yang dahsyat, perang yang begitu melibatkan banyak pasukan dari kedua kubu. Perang dikatakan oleh sebagian ulama perang yang terbesar ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan termasuk juga perang yang sangat menegangkan jemaah. Ya. Dan kronologis perang ini terjadi adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan. Utusan satu negeri kan harus dimuliakan. Itu berlaku dari sejak dulu konsep itu sampai sekarang kan. Makanya orang-orang berada di lingkungan satu negara, ya, dan dia adalah pendatang, utusan dari negeri lain. Ya kalau kita ada di kedutaan itu tuh sangat terlindungi hak-haknya, ya, keamanan dan sebagainya. Begitu juga zaman dulu ketika ada utusan yang dikirim, maka harus dimuliakan. Rasul mengirim Al-Haris ibn Umair, ya, untuk mengantarkan surat kepada pemimpin Busra. Busra ini satu wilayah yang dekat dengan kota Syam, ya, kota Busra, ya. Nah, namun ternyata utusan Nabi bernama Al-Haris ibn Umair ini dihadang oleh seorang yang bernama Surahbil
ibn Amr al-Ghassani, pemimpin dari ya Al-Baqa, ya, yang termasuk kategori wilayah Syam. Nah, ya, jadi udah masuk wilayah Syam sebenarnya. Yang Syam ini di bawah kekuasaan ya, Kaisar, pemerintahan Kaisar Romawi, ya, masya Allah. Ternyata ditangkap dan bahkan dibunuh jemaah. Al-Harith, ya, bin Umair dibunuh. Padahal beliau adalah kedudukan sebagai utusan Nabi, kedudukan yang mulia yang harus dimuliakan. Dibunuh tuh, ya. Nah, informasi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika didapati info, ya, Al-Haris bahkan dibunuh dengan cara dipenggal tuh lehernya. Ya Allah. Dan kita ketemu semua ketahui bahwasanya membunuh seorang utusan merupakan kejahatan besar yang amat keji. Sama aja tuh kalau melakukan perbuatan yang seperti itu berarti menabuh genderang perang. Maka kewibawaan, haibah satu negeri harus ditunjukkan. Makanya Rasul siapkan pasukan, 3.000 pasukan. Ya. Jumlah yang sama ketika ya di dalam peperangan apa? Yang 3.000 juga. Khaybar. Ahzab, perang Khandaq. 10.000 pasukan koalisi musyrikin dan suku-suku lainnya, ya, melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Nah, sama, Rasul kerahkan 3.000 pasukan. Karena memang nggak banyak kemampuan kaum muslimin. Itu 3.000 udah termasuk maksimal jemaah. Ya, diberangkatkan tuh. Ya, masya Allah, kan Rasul sangat murka tuh ketika mendengar ya Al-Haris dibunuh dengan cara dipenggal. Ya, menghimpun pasukan Rasulullah SAW mencapai 3.000 prajurit. Ya, masya Allah. Dan ini pasukan Islam terbesar nih, ya, pasca perang Ahzab. Nah, dan kemudian berangkatlah 3.000 pasukan ini jemaah. Masya Allah. Dipimpin saat itu Rasul menunjuk Zaid ibn Harithah sebagai jenderal perang. Beliau berkata, apabila Zaid nanti wafat, Rasulullah sudah diberikan informasi sebenarnya oleh Allah, ya, tentang bagaimana nanti keadaan para pemimpin-pemimpin perang tersebut. Makanya beliau katakan, apabila Zaid gugur, penggantinya nanti Ja'far. Ya, kalau Ja'far juga gugur, Ja'far juga wafat, Ja'far juga syahid, penggantinya adalah Abdullah ibn Rawahah. Ya, maka kemudian berangkatlah pasukan yang jumlahnya 3.000, panji, ya, atau bendera kaum muslimin, ya, yang di sini dijelaskan berwarna putih, diserahkan kepada Zaid ibn Harithah. Ya, kemudian sampailah ya di tempat di mana terbunuhnya Al-Haris bin Umair. Masya Allah. Dan kemudian ada upaya dakwah juga tuh, diajak orang setempat untuk masuk Islam. Itu pun jika kalian mau, ya. Jika tidak, kaum muslimin harus memohon pertolongan kepada Allah lalu kemudian memerangi mereka. Nah, taib. Ini luar biasa jemaah. Jadi pasukan yang jumlahnya besar. Tapi kalau dibandingkan dengan nanti pasukan yang akan dihadapi, itu jauh tidak seimbang. Karena ternyata pasukan Romawi nanti yang dihadapi oleh kaum muslimin jumlahnya 200 ribuan. Allahu Akbar. Ya. Di Khandaq atau Ahzab aja 3.000 lawan 10.000, itu nggak imbang. Ini 3.000, ya, tadi 3.000 maaf lawan 10.000, ini 3.000 lawan 200.000 lebih. Sebagian mu'arrikhin mengatakan 250.000. Ya Allah, 200.000 aja kita ambil lebih sedikit deh. Ini udah benar-benar nggak imbang. Ya Allah. Ya. Dan kemudian ketika sampai tempat tersebut, tempat di mana Al-Haris bin Umar dieksekusi, ya, diajak orang-orang sekitar untuk masuk Islam, ya. Kemudian jika nggak mau, maka mereka akan ditundukkan. Kemudian Rasul bersabda dengan menyebut nama Allah, ya, pergilah di jalan Allah orang-orang yang ingkar, perangilah di jalan Allah orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Ya, dan ini pesan Nabi buat pasukan yang beliau akan kirimkan, ya. Perangi di jalan Allah orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Jangan kalian khianat. Jangan, ya, kalian berubah niat maksudnya. Jangan, ya, membunuh anak-anak. Jangan membunuh wanita.
Jangan membunuh orang yang udah tua. Jangan, ini adabnya dalam perang luar biasa. Dalam urusan perang aja adabnya luar biasa jemaah. Makanya Islam tuh nggak perlu diajarkan tentang konsep-konsep toleransi, ya, menghargai orang. Enggak. Islam tuh ajaran yang paling lengkap jemaah. Dan orang yang menyisahkan diri di tempat peribadatan rahim, jangan dibunuh. Ini orang sudah sebenarnya tidak berdaya. Mereka meminta perlindungan di tempat-tempat ibadah mereka. Jangan dibunuh. Ya, jangan tebang pohon kurma khususnya, dan pohon apapun. Dan juga jangan menghancurkan bangunan. Ya Allah, penuh adab jemaah. Ya, ini karena memang pasukan yang dikirim ini kan akan menghadapi pasukan besar, ya, kekuatan besar, imperium besar, Romawi jemaah, negara superpower saat itu. Maka tentu mereka pun sudah banyak yang memiliki firasat. Ya, boleh jadi akan sulit nih untuk balik lagi nih. Masya Allah. Makanya ada semacam acara untuk melepas kepergian mereka. Ya, ucapan selamat jalan bagi pasukan Islam, pasukan kaum muslimin. Dan juga bahkan ada dicatat dalam sejarah, Abdullah ibn Rawahah pun menangis, menangis di saat dilepaskan. Ia akan pergi, ya, berpisah dengan Rasul dan kaum muslimin saat itu, ya. Maka Abdullah bin Rawahah pun menangis, tapi bukan menangis karena ketakutan, bukan. Wah, takut nih ngadepin jumlah yang besar, pasukan kuat, bukan. Karena ia menangis ingat perkara akhirat. Sebagai penutup, ya, beliau teringat firman Allah dalam surah Maryam ayat 71 di buku kita 689 di halaman 689. Ayat yang berbunyi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan gak ada seorang pun di antara kalian, di antara kita semua nih manusia, melainkan itu pasti akan mendatangi neraka jahanam. Itu yang membuat Abdullah bin Rawahah nangis. Kepergian seorang ke dalam kancah peperangan atau pada sebuah kancah peperangan itu kan semakin dekat dengan kematian kan. Ya, maka beliau khawatir beliau nggak bisa selamat dari azab neraka karena teringat dengan ayat ini. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti itu mendatangi neraka. Takut. Bahkan Ibunda Aisyah tuh ketika baca ayat ini belum menangis, ya, atau istri Nabi yang lain menangis. Kenapa? Khawatir dengan nasibnya, ya, karena berarti semua kita ini masuk neraka gitu. Ternyata Rasul menjelaskan maksudnya adalah di saat melintasi sirat itu kan membentang di atas neraka jahanam. Kita semua nanti akan melewatinya. Nah, orang-orang yang beriman dia akan selamat, tapi tetap melihat bagaimana kengerian neraka. Ya Allah, itu yang membuat Abdullah bin Rawahah menangis. Dan mereka pun berkata, Allah pasti menyertai kalian dengan keselamatan. Nih, orang-orang yang melepas kepergian 3.000 pasukan ini mengatakan Allah pasti menyertai kalian dengan keselamatan. Ngedoain tuh, melindungi kalian, mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik. Dan juga semoga Allah berikan juga karunia harta rampasan perang. Masya Allah. Jadi kalau melepas orang pergi jauh tuh lepas dengan doa. Jadi jangan begitu orang mau pergi jangan lupa oleh-olehnya, ya. Jangan. Doain dulu, doain. Baik, ini bisa Anda sampaikan, ya, karena waktu sudah semakin siang. Nah, jika ada pertanyaan, fadhal. Nanti kisah perang Mu'tah kita lanjutkan pada Ramadan insyaallah. Ada pertanyaan? Belum ada yang masuk, Ustaz. Belum ada yang masuk. Ayo, fadhal Abu Nabil, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fiik insyaallah. Alhamdulillah bidu'aikum. Ustaz, ingin saya tanyakan, mohon penjelasan mengenai keberadaan Hajar Aswad dan keistimewaannya, Ustaz. Karena sering kali kita melihat tayangan itu kalau pejabat negara yang datang itu ada kesempatan kepalanya masuk ke lubang. Iya, Hajar Aswad itu, ya. Cung-cung, ya. Masya Allah. Ayo, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya keistimewaannya yang pertama
ya itu batu yang memang Allah turunkan dari surga. Nah, adapun dari sisi keutamaan batu tersebut, kenapa kita dianjurkan ketika memang mampu untuk menciumnya atau mengusapnya, ya, atau tadi konsepnya dengan tongkat, atau kalau nggak bisa dengan mengangkat tangan, ya, karena memang sunnahnya seperti itu. Jadi hanya sebatas ya menjalankan sunnah. Makanya kan Umar berkata, kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka qabbaltu, aku nggak akan pernah mau mencium dirimu, wahai batu, gitu kan? Karena engkau hanyalah sebongkah batu aja. Tapi karena aku pernah melihat engkau itu dicium oleh Nabi atau Nabi mencium dirimu, makanya sekarang aku cium engkau. Jadi memang ada hal-hal amalan-amalan yang ketika kita lakukan, esensinya adalah ngikutin apa yang Nabi kerjakan. Ya. Tapi tentunya ini pun jangan sampai nanti ya meninggalkan hal yang jauh lebih prioritas dengan sebab mengubar ya ingin mencium hajar aswad tapi satu sisi melakukan kezaliman. Itu kan yang terjadi kan. Yang sikut wah sewa joki, pakai sewa joki lagi, subhanallah. Ya itu nggak perlu. Adapun sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin negara dipersilakan untuk mencium, kemudian masuk ke dalam Ka'bah kadang-kala seperti itu. Ya sebenarnya dari sisi keutamaan sih tidak ada yang spesial. Cuma itu sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang pemimpin. Karena sebagaimana adab ya bersikap kepada pemimpin itu memang nggak bisa disamakan dengan orang biasa. Coba aja kita lihat bagaimana Nabi bahasanya begitu santun. Nabi orang yang paling santun, tapi begitu beliau mengirim surat kepada pembesar-pembesar, penguasa-penguasa ya yang ada di masa itu, beliau menggunakan kalimat-kalimat yang tetap memperhatikan kewibawaan mereka. Ya, ila azimir Rum, ila azim al-Habasyah, kepada penguasa atau pembesar atau raja Habasyah. Ya, raja Romawi disebut gelarnya. Dan kalau kita lihat sekarang perlakuan yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin negara, dipersilakan untuk mencium hajar aswad, ya kemudian masuk ke dalam Ka'bah, ini sebagai bentuk ihtiraman, penghormatan ya pemerintah kerajaan Saudi ya kepada ya pemimpin-pemimpin negara lainnya yang datang ke kota suci. Nah, adapun kalau kita ya sesuai aja dengan kemampuan. Kalau mampu silakan, ya nggak mampu nggak apa-apa. Dan nggak ada keistimewaan juga secara khusus tuh salat di dalam Ka'bah. Ya gitu ya. Karena sekarang kan memang orang kadang bergeser ya mindsetnya ya. Yang kayak begitu tuh yang sebenarnya ya ada keutamaan hanya dari sisi mengamalkan sunnah pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi kayaknya ini sebuah hal yang luar biasa itu. Bahkan kayaknya nggak sah tuh kalau udah ke Mekah tuh nggak sempet cium hajar aswad gitu ya. Jadi hal itu tuh mesti dikerjakan. Ini keyakinan yang keliru yang seperti itu ya. Kalau memang memungkinkan silakan, tidak memungkinkan tidak perlu dipaksakan. Itu saja ya. Nah, ada lagi jemaah. Fadhal. Fadhal. Kalau iman yang pahala yang dilipat gandakan tergantung keimanannya apa gimana? Nah, pahala yang dilipat gandakan itu tergantung apa? Yang pertama niatnya benar. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, tergantung juga dengan momen atau tempat saat dia mengerjakan amalan tersebut. Antum salat di Baitur Rahman, ya. Kemudian antum juga salat ya di Masjidil Haram. Pelipat gandaannya kan beda ya pahalanya ya. Antum salat sekali di Masjidil Haram sama seperti kita salat 100.000 kali di Baitur Rahman atau masjid yang lain. Berarti pelipat gandaan itu terjadi karena tempat. Atau pelipat gandaan itu terjadi dengan sebab waktu. Ramadan, pahala dilipat gandakan. Tadi di awal ada kasih mukadimah. Dalilnya adalah umrah Ramadan spesial seperti haji bersamaku. Dalil inilah yang dijadikan sebagai rujukan ya atau sebagai dasar oleh para ulama. Mereka mengatakan Ramadan bulan pelipat gandaan pahala. Makanya sedekah kita,
sholat kita, sholat malam, dan sholat-sholat lainnya, serta ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan di Ramadan, pahalanya dilipat gandakan melampaui pahala yang kita kerjakan di luar Ramadan. Gitu ya. Jadi karena keikhlasan, karena momen waktu, dan juga karena tempat. Gitu. Dengan sebab ilmu kita faham jadinya. Ya, dan kita memanfaatkan secara maksimal ya 3 hal tersebut, keikhlasan, tempat, dan waktu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Bagi orang yang mampu, ada nggak ibadah menyamai haji dan umroh? Ada. Nanti nih selesai kajian, sholat syuruk. Ya, kita berdiam diri di masjid setelah mengerjakan sholat subuh, mendengarkan kajian, ini kan bagian dari zikir. Sampai kemudian terbit matahari, ya, salat 2 rakaat, maka nilai pahalanya seperti haji dan umrah, taman, sempurna. Jadi kita nih memang belum diberikan kesempatan oleh Allah secara real untuk haji dan umrah. Paling tidak kita raih pahala haji umrah dengan salat syuruk. Ya, 2 rakaat doang, Pak. Baik, mudah-mudahan manfaat. Ada lagi? Tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf, dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.